Iskariman Allah syahidan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Iskariman hidup mulia atau Mati syahid. Allah syahidan mati syahid. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi kalau itu bisa kita kita resapi di dalam hati kita, insya Allah kemenangan itu dekat. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya muslimah? Iskariman Allah syahidan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Masya Allah. Biar panas ya. Benar Ustazah gitu ya. Bagaimana di balik papan Ustazah? Alhamdulillah, ini adalah kali pertama saya ke Balikpapan dalam kondisi sudah mengenal Islam secara agama. Masya Allah, barakallah. Dan alhamdulillah ketemu juga sama guru-guru yang masya Allah ya, yang kurang lebih kita proses pencariannya mirip ya, bahwa inilah nikmatnya iman Islam yang dijemput. Betul. Masya Allah. Saya sapa lagi. Bagaimana kabarnya Ustazah Mary? Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukurillah ya, senang sekali bisa berdiri di sini dan duduk di sini dan melihat wajah-wajah ibu-ibu yang lagi sumringah. Alhamdulillah. Ya sumringah. Iya. Ya berarti ibu-ibu di sini dan sahabat muslimah fokus berarti gitu ya, masya Allah. Tes dulu ya, tes dulu Bu. Iya. Belum, karena lama ya nunggunya, habis hujan pula. Iya. Nah, tadi ya alhamdulillah Ustazah Tere dan Ustazah Mary sudah menemani kita di depan sini. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Begitu. Nah ini Ustazah, sebagaimana tema kita pada hari ini yakni Amazing Muslimah, Be the best and success. Artinya kita akan mengupas Ustazah seputar tentang muslimah. Kemudian kita akan membahas bagaimana menjadi yang terbaik, gitu ya, menjadi yang the best. Kemudian bagaimana menjadi muslimah yang sukses juga. Nah ini sebuah hal yang menarik Ustazah karena tadi ya Ustazah Tere maupun Ustazah Mary ini adalah seorang mu'alafah begitu, adalah para mu'alafah. Yang mana kita tahu ketika gelar muslimah itu ada yang didapat dari lahir sebagaimana saya Ustazah. Nah ada yang didapat tadi yang Ustazah Tere sampaikan dijemput. Nah ini menarik Ustazah, mungkin Ustazah Tere bisa memberikan cerita sedikit perjalanan bagaimana Ustazah menemukan cahaya Islam itu Ustazah, ya, yang bisa menginspirasi sahabat muslimah dan ibu-ibu yang ada di sini. Ya silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, tabarakallah. Selalu tersentuh, selalu terenyuh setiap kali orang bertanya bagaimana sih kok bisa bersyahadat, kok bisa sampai kayak sekarang. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sungguh bukan saya yang mau begini, tapi Allah yang memberikan nikmat cahayanya, Huda, Furqan, yang sebenarnya semuanya ada di dalam sini ya, masya Allah ya. Sekarang mudah banget ya cari mushaf ya. Dan Allah tunjuki kepada siapa yang Ia kehendaki. Berarti apa? Berarti kita semua, alhamdulillah biiznillah, pada waktu duha di penghujung Muharram 1446 Hijriah ini, Allah yang pilih kita bisa ada di sini nih. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada yang memang kepingin dengan niat yang berbagai ragam ya, tapi Allah yang izinkan kita masih terseleksi kan pastinya. Kan tadi pagi-pagi hujan kata Ustazah Mary ya, terus lagi lama nunggunya ya katanya ya, terus apalah segala jenis barrier, hambatan-hambatan.
Tapi kok bisa ada yang Allah kasih nikmat ada di sini? Karena itulah yang namanya rahmat dari Allah SWT. Dan ini yang kadang kala kita lupa untuk syukur. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak orang yang dari lahir nggak kenal siapa Robnya, dan mereka susah payah cari tahu, nggak ketemu juga, karena mungkin dia tinggal di daerah yang mayoritas non muslim, keluarganya bukan orang yang mengenal Al-Quran, dan dakwah nggak sampai ke sana, sulit. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala bilang di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, kita ini semua di alam ruh sudah bersaksi. Allah bilang, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Dan kita bilang, iya, kami bersaksi ya Allah. Cuman habis itu apa? Kita lupa, makanya di ayat itu disuruh ingat lagi. Gimana kita bisa ingat kalau kita dulu sudah bersaksi di hadapan Allah di alam ruh? Kalau enggak dapat kenikmatan beriman Islam. Karena begitu masuk ke alam kandungan, ada yang ingat di kandungan kita 19 hari ya, lebih plus minus. Kita ngapain aja? Nggak usah gitu. 3 tahun dari sekarang coba. Ini tanggal berapa? 4 ya? 4 Agustus 2024 kalau di Masehi. 3 tahun yang lalu, ibu-ibu ada yang masih ingat nggak persis? 4 Agustus 2021 ngapain aja? Tidak ada yang ingat Ustaz. Ingat kan? Apalagi yang di alam ruh. Inilah alhamdulillah Allah kasih nikmat iman Islam ini yang kadang kita lupa syukuri. Alhamdulillah Allah kasih nikmat ini kepada saya berproses. Jadi gini ya ibu sekalian, semua umat atau tukeran boleh Pak? Cek oh ya, mungkin ada feedback dari saya. Iya, jadi begini ibu-ibu sekalian, biar kita nggak salah kaprah lagi. Semua yang Allah takdirkan umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir yang meninggal ya sebelum kiamat, itu semua manusia takdirnya muslim. Jadi aslinya semuanya Islam. Loh kok? Tapi kok ada yang agama Samawi lainnya? Ada Kristen, ada Yahudi, ada turunan-turunan, bahkan ada Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan yang diyakini manusia. Tapi di dalam Al-Quran disebut agama di sisi Allah hanya Islam. Yang ini yang kadang-kadang kita suka salah kaprah. Iya, kita di Indonesia mengakui bahwa ada beberapa keyakinan yang diakui secara hukum positif di negeri ini sebagai agama. Tapi buat kita yang sudah dapat nikmat iman Islam dengan meyakini kebenaran Al-Quran ini, maka kita harus kudu wajib mengimani ayatnya. Kan Allah sendiri berulang-ulang menyebutkan bahwa sesungguhnya di sisi Allah hanya dalam Islam agama yang benar ya, di sisi Allah hanya ada Islam gitu. Jadi menunjukkan bahwa semua itu asli Islam. Kenapa ada agama-agama lain? Karena ada orang-orang yang qadarullah sesuai janjinya setan juga ya, gedongkotnya iblis. Waktu dia nggak mau sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam sebagai ciptaan Allah yang paling kini gitu, yang paling update, dia berjanji sama Allah nggak bisa. Jadi awalnya jealous iri. Bagusan saya dari nol, ini dari tin, dari tanah. Disuruh minta ampun sama Allah malah ngeyel. Saya janji ya Allah, ya sebelum dikeluarkan dari surga saya janji ya Allah, saya akan memastikan hipotesa saya benar. Ini makhluk nggak worth it, kata iblis. Ya itu ada di surat Al-A'raf, kita baca ya. Nah intinya adalah ketika itu iblis janji kepada Allah,
Saya pasti akan datangi anak cucu Adam sampai dari depan, kanan, kiri, belakang semua kan, sampai mereka itu diuji dan ya Allah, engkau pasti akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Ini poinnya. Alhamdulillah. Kita di sini harus lurusin dulu nih. Kita di sini mau ngapain? Amazing Muslimah ini mau ngapain? Majelis ini mau apa? Mari kembalikan niat kita. Karena niat kita yang akan menentukan nilai pahalanya di hadapan Allah. Alhamdulillah, saya diizinkan Allah menjemput hidayah dengan proses berpikir. Walaupun saya nggak kenal apa itu ajaran Islam, apa itu Al-Quran, saya dikasih sama Allah takdir lahir di keluarga Kristen ahli kitab yang suka membaca. Alhamdulillah, dari SMP saya suka mempertanyakan, ini Bible kenapa isinya begini, ini kenapa isinya begini, ini kenapa isinya begini. Sampai akhirnya saya bertanya kepada guru saya waktu itu saya SMP, mempertanyakan posisi dari Yesus, yang alhamdulillah setelah saya kenal Al-Quran, saya baru tahu kalau ternyata ini bukan anak Tuhan, melainkan salah seorang Rasul dan Nabi yang memang Allah muliakan. Ya, dalam surat Maryam disebutkan, "Qala ini Abdullah." Saya ini anak Allah, bukan anak saya ini adalah Abdullah, ya, hamba Allah, bukan anak Allah. Gitu. Jadi indahnya Al-Quran itu memberikan kita acuan, memberikan kita panduan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sudah memberikan beliau sebagai pribadi yang maksum, ya, yang memang bersih dari segala dosa, sehingga semua aplikasi dari nilai Al-Quran kita nggak usah pusing-pusing nyari tafsir apa segala macam, lihat aja contoh sehari-hari yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan keluarganya. Nggak usah pusing-pusing kayak di zaman sebelumnya, zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Musa alaihissalam, dan terus sebelumnya itu semuanya itu belum versi istilahnya kalau update gitu ya. Al-Quran Allah yang jamin sendiri. Dalam surat Al-Hijr Allah bilang, sesungguhnya ini Allah yang pelihara. Jadi ila yaumil qiyamah ini nggak akan ada perubahan, Bu. Ibu kalau belajar ini, saya yakin banyak di antara yang hadir adalah asatidzah, pasti tahu persis ya. Kalau misalkan matnya kepanjangan gitu ya, kalau laporan setoran ke gurunya gitu ya, langsung tahu. Bahkan kayak kemarin ada salah satu agenda Zionis ya, membuat Al-Quran palsu di aplikasi. Alhamdulillah, Bu, masih banyak penghafal Quran di dunia ini. Jadi langsung terdeteksi. Nah, cuma pertanyaannya habis itu ke kita nih. Ya, yang udahlah Allah kasih nikmat hidayah, nikmat bisa dapat kesempatan menimba ilmu, ya, berada di sini di waktu duha yang penuh berkah, insyaallah. Siap nggak kita jadi amazing dengan Al-Quran? Nah, itu dulu sebagai awal. Masya Allah. Ya, Masya Allah, sahabat muslimah dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi ya kita sama-sama mendengar bagaimana beliau menjelaskan begitu perjalanan beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya Islam, yaitu dengan proses berpikir tadi ya. Yang itu menarik sekali Ustazah, karena kan tadi ya kalau di mayoritas misalnya di negeri Indonesia ini kan memang keislaman itu didapatkan melalui warisan gitu. Jadinya karena ya padahal tidak ada gitu ya. Tetapi memang seharusnya kan dengan proses berpikir begitu. Nah, ini jadinya menjadi sebuah hal yang patut menjadi catatan penting begitu ya Ustazah ya. Kalau berislam ya itu adalah dengan proses berpikir. Nah, Ustazah tadi karena sudah sempat di-spill tadi ya tentang Amazing Muslimah, mungkin sebelum nanti lebih jauh saya pengen tahu menurut Ustazah Tere, Amazing Muslimah itu muslimahnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut Ustazah? Boleh nggak izin sedikit
ada satu materi sederhana aja biar cepat kita ya. Kalau sudah berhasil masuk. Kalau pengen tahu kayak apa ya kira-kira ya Amazing Muslimah itu, nah ini kayaknya ada feedback dari mana ya, sebentar. Bismillah. Saya bisa aja dari sini, bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tetap jaga niat, jaga fokus, dan jaga ketulusan ikhlas kita semua hanya semata-mata demi Allah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Bismillah. Ya, tadi ditanya nih spill nih biar jadi Amazing Muslimah nih kayak apa sih? Nah, alhamdulillah, wasyukurillah, lagi-lagi, masya Allah, Allah udah kasih kita hintnya, udah kasih kita spoilernya ya, udah kasih kita kisi-kisinya. Dan insya Allah ini sedikit saya rangkum bagaimana menjadi muslimah akhir zaman yang dirindukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya kembali sedikit mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bilang kepada para sahabatnya, sungguh aku rindu pada saudara-saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Ya, tanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena bingung loh, kok rindu? Orang kita lagi ada di sini semua, sahabat-sahabat pada ngumpul. Tapi Rasulullah SAW bilang, kalian sahabatku. Tapi sungguh nanti kelak akan ada umat yang lahir jauh terpaut setelah kita. Bahkan mereka nggak pernah melihat aku, tapi mereka mengamini risalah Al-Quran yang Allah takdirkan di bawah yang aku emban saat ini. Dan mereka siap memegang bara api demi menjaga wasiat Al-Quran. Dan mereka itu kualitasnya setara kalian, sahabat. Itulah mereka saudara-saudara. Mau gak Bu disamain sama Bunda Khadijah, Wahidin ya? Mau di Aisyah, di Abu Bakar ya kan? Mau kan pasti ya? Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama ikhtiar ya. Atau dari situ aja. Ya, saya berikutnya. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dia untuk sebuah purpose, menyempurnakan akhlak. Karena yang lain-lain udah diterusin, udah tentang tauhid dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Isa alaihissalam, semuanya bahasanya sama, mengingatkan tentang bahaya dajjal sama semua. Tapi ketahui yang dibungkus dengan akhlakul karimah, dengan perannya yang luar biasa, nggak cuma sebagai anak, nggak cuma sebagai suami, nggak cuma sebagai pemimpin agama gitu ya, tapi juga sebagai seorang pemimpin negeri ya, sebagai seorang guru, lengkap. Pokoknya kalau ingin tahu peran sosial yang paling lengkap yang dimiliki oleh seorang manusia, ya Nabi Muhammad SAW. Slide berikutnya kan? Ya. Ini fenomena ngeri ya, ibu-ibu ya. Ngeri nggak Bu? Pagi beriman, sore kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Kita disuruh bersegera Bu. Sungguh akhir zaman ini fitnahnya nyata ya. Jadi ibu-ibu tetap fokus. Bismillah. Kita diminta untuk memperhatikan waktu, karena berulang kali Al-Quran tuh ngomongin ya, Allah bersumpah demi waktu, ya kan? Wal fajr, wal duha, wal lail, semua
ya. Wal asr. Semua satuan waktu ini harusnya jadi bahan muhasabah kita. Karena semua ya yang hidup, yang bernyawa pasti akan mati Bu ya. Ibu siap mati Bu? Siap mati dalam keadaan husnul khotimah? Amin, Allahumma amin. Nah, itu semangat nih. Ini amazing nih insya Allah ya. Ya. Jadi Bu, kita harus hati-hati. Ya. Nah, baik di situ. Oke. Slide berikutnya boleh? Untuk mengingatkan. Oh iya. Iya, baik. Kita disuruh bersegera ya Bu ya. Tadi udah dibahas. Ini kemana sini? Tuh. Di sini kan? Ah ya baik. Kok ini mundur ya? Oh salah saya. Ini belum latihan nih berarti. Nah kita disuruh bersegera Bu, bersegera sebelum fitnahnya ini makin mengerikan. Bayangin Bu, ngeri banget gak sih Bu? Pagi beriman, sore kafir, atau yang sore beriman, pagi kafir. Kalau tahu-tahu Allah cabut nyawanya pas lagi sore, yang paginya beriman, sorenya kafir, nauzubillah Bu. Atau yang sebaliknya tadi, lagi sore-sore beriman, paginya kafir, pas banget malaikat maut bilang, life is over. Karena problematika kita akhir zaman ini ngeri banget. Katanya muslimah kan, tapi kok banyak banget yang tasyabuh bil kufar. Ngeri Bu, nauzubillah. Coba berapa banyak Bu anak-anak kita nih zilenial gitu ya, yang mungkin karena tadi Islamnya bukan memahaminya dalam proses berpikir, karena dia pikir orang tua saya Islam jadi ya udahlah saya Islam juga gitu ya. Alhamdulillah ya, walaupun dengan segala kondisi ya masih ada anak-anak zilenial yang dijaga, tapi kebanyakan Bu sekarang nggak usah jauh-jauh ya Bu ya, fitnah sosmed ya, fitnah gadget nih yang katanya setan gepeng. Ini setan bukan Bu? Setan yang malaikat Ustazah. Malaikat, manusia. Tergantung, ini namanya ma'azif nih. Bisa jadi melalaikan, bisa juga jadi bermanfaat. Persis posisinya kayak pisau. Ibu nggak pakai apa dengan pisau? Mau buat nyembelih kambing, buat habis itu dijadiin sedekah terbaik, itu nilainya masya Allah buat akhirat. Tapi kalau pisaunya dipakai kayak kemarin ada ya yang bunuh suaminya sendiri, na'udzubillah, ya kan? Pisaunya atau kebalikannya anaknya bunuh ibunya. Fitnah akhir zaman bukan Bu? Fitnah. Ini semua karena apa Bu? Kita sadar nggak sadar tuh kalau kata Rasulullah SAW itu ikut aja sampai ke lubang buaya, lubang biawak. Lubang buaya mah kita habis itu ngomongin sejarah negeri kita ya. Tapi nggak, ini nggak bab sejarah. Kita ngomongin tentang fenomena akhir zaman, bahwa banyak dari anak-anak kita coba cek aja, ya. Berapa banyak yang kena fitnah sosmed gitu ya, pakai hijab, tapi adalah yang sekarang metode terbaru katanya yang ngelihat cuma beberapa orang aja kok Uma, terus dia lepas hijab, tapi di sosmed, terus joget-joget. Iya, pakai close friend Ustazah. Nah ya itu, saya nggak update soalnya ya, tapi itu ya benar Afani betul. Nah jadi itu menunjukkan apa? Ketidakpahaman yang akhirnya malah ngikutin orang-orang kufar, orang-orang yang nggak meyakini kebenaran Al-Quran. Di Al-Quran jelas ya Bu ya, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, kita disuruh apa? Kalau berhubungan dengan ruang publik, panjangkan jalabib, tutup minimal sedada ya untuk khimar ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena kita apa? Kita perhiasan terbaik. Mana ada perhiasan ibu punya berlian berapa karat gitu ya, terus ibu taruh aja pinggir jalan gitu, ya kan? Terus nggak dibungkus, nggak ditaruh di tempat terbaik, nggak mungkin Bu. Itu pasti KW berliannya, iya nggak? Kalau berlian beneran disimpan, kalau perlu masukin safe deposit box, cek, kunci. Biar apa? Biar terjaga. Nah jadi mindset ini yang kadang-kala kalau kita nggak mempelajari Islam secara kafah, kena tuh tadi tasyabuh bil kufar. Ih kamu ngapain sih pakai hijab?
kayak nenek-nenek, gitu kan biasanya ya kalau yang anak-anak muda tuh. Terus, tahu nggak sih, perempuan tuh bukan urusannya ngurusin anak doang, kita tuh bisa loh berkarir yang kayak feminis yang kekinian itu loh, ya kita berkarir di kantor-kantor, terus udahlah baju kayak begini, ya ampun ngapain sih tuh, udah kain pel aja kayaknya sampai bawah gitu kan, narik-narik rantai gitu kan. Terus misalnya gitu ya, itu karena menyapa teman-teman yang sekuler yang nggak punya ilmu, tapi karena deket, circle-nya deket, mempengaruhi si anak. Lama-lama anaknya karena nggak berpikir untuk mencari kebenaran Al-Quran secara gampang tadi, mulai tuh kena virus sampai akhirnya masuk lubang biawak, dan itu sangat mengerikan. Kenapa? Datang nggak Bu? Oh, saya harus pergi dulu. Nah, ya, segitu ngerinya ya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa Bu? Katanya Bu, yang kita ikutin tuh Bu? Kebaca nggak Bu? Enggak kecil. Hah? Tuh, Yahudi dan Nasrani. Ibu, kita umat apa Bu? Umat Islam. Umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Yahudi dan Nasrani aslinya yang ori ini Bu, Nabi Bani Israel waktu zaman Nabi Musa alaihissalam itu Muslim Bu, bukan Yahudi. Tapi abis itu mereka membangkang, jadilah akidahnya belok, jadilah Yahudi. Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel zaman Nabi Isa alaihissalam harusnya Muslim juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka disesatkan, dikasih hoak sama orang Yahudi yang nggak suka ada Nabi Isa alaihissalam. Jadilah tersesat Nasrani. Jadi semuanya aslinya Muslim ya Bu ya, jangan lupa. Tapi kita yang udah dapat nikmat tadi, beriman Islam dengan kebenaran Al-Quran yang merupakan kalam Allah versi lengkap full yang dikunci ila yaumil qiyamah, kita sendiri nggak ngulik Al-Quran kita. Akibatnya apa? Akibatnya la haula wala quwata illa billah. Kayak sekarang nggak Bu? Berapa miliar Bu sekarang di dunia Bu? 2 miliar lebih. 2 miliar lebih. Ya katakanlah perempuannya kan tambah banyak ya sekarang ya. Tanda akhir zaman ya kayak. Iya. Taruhlah misalnya mungkin sekitar 60%-nya ya. Ya, itu aja berarti udah 1 miliar lewat ya seluruh dunia. Ketika hadis ini direkam gitu ya, dicatat, itu backgroundnya adalah Rasulullah SAW lagi ngingetin tentang bahaya-bahaya akhir zaman kepada para sahabat. Dan para sahabat tuh nanya, loh kok bisa ya kita, jadi awalnya gini, nanti kita nih umat muslim ini akan jadi hidangan di kalangan kaum kufar. Para sahabat nanya, loh kok bisa ya? Apakah karena saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Bukan. Kalian banyak. Tapi kalian, Ibu kalau lagi nyuci baju atau nyuci piring kan lihat tuh ya buih banyak banget ya. Guna nggak Bu buihnya Bu? Guna Bu? Hah? Enggak berguna. Ya kalau masih ada efek sabunnya sih masih ada ya gunanya ya. Tapi kalau cuma tinggal buih-buih doang ya, mentok jadi limbah ya Bu ya. Nauzubillah. Nah, ini lagi-lagi ya, kita diminta sama Allah untuk apa? Untuk menghindari penyakit ini Bu, penyakit yang melanda semua umat Islam akhir zaman. Nauzubillah. Kenapa kok banyak tapi kayak buih? Karena hubbu dunia, kena sakit waham. Kalau dulu sakit COVID masih ada obatnya Bu. Kalau waham ini obatnya sebenarnya cuma satu Bu, obatan nasuha. Mumpung masih hidup. Kita balik sedikit lagi biar cepat. Ibu kalau diomongin begini merinding nggak Bu? Kalau saya sih merinding gimana? Nauzubillah. Kita dalam konteks ngomongin Amazing Muslimah ini sudah 1446 Hijriah. Ya, dalam beberapa hadis tentang akhir zaman juga dibilang, walaupun itu hasan ya derajatnya, nggak semuanya memposisikannya sebagai
sahih mutawatir. Tapi ini penting diingat, kata Rasulullah SAW, umur umatku nggak lebih dari 1.500 tahun. Alhamdulillah Ibu ya, masih hidup kita di penghujung zaman yang penuh dengan fitnah mendebarkan ini. Ibu kalau ngeliatin kata Dajjal, kira-kira gambarannya kayak apa Bu? Serem. Itu manusia apa bukan Bu? Ada yang jawab manusia Ustazah. Ada yang jawab bukan. Bagaimana Bu? Nah ini berarti kita PR-nya tadi Bu, belum ngulik Al-Quran. Kalau udah ngulik Al-Quran insya Allah tahu. Ngulik Al-Quran bukan cuma dibaca ya Bu ya, tapi juga ditadaburi ya, ditanya tafsir semuanya detailnya, terus kita amalkannya. Nanti Nabi Isa alaihissalam yang oleh kakak-kakak dan keluarga besar saya masih diamini bakal jadi anak Tuhan yang turun dari langit katanya. Kita mengamini juga turun dari langit karena memang Nabi Isa alaihissalam itu pada masa disalib harusnya katanya ya itu Allah yang jaga naikin ke langit kedua ya Bu ya. Di surat An-Nisa ayat 158 itu ada. Nah nanti emang diturunkan lagi sama Allah, ada di surat Az-Zukhruf. Buat apa? Buat jadi tanda buat kita yang beriman. Karena memang Allah kasih tugasnya ya, tugas akhirnya Nabi Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Dajjal itu manusia ya Bu ya, bukan makhluk halus. Karena banyak nih yang salah kaprah di sini. Kenapa? Karena itu isu-isu, apalagi kan banyak yang aneh-aneh ya, berita-berita tentang akhir zaman. Dia bikin aja pakai dongeng. Enggak Bu, Allah udah kasih kita Al-Quran, Allah udah kasih kita Nabi Muhammad SAW yang dikasih langsung ya, istilahnya udah dikasih langsung kisi-kisi peringatan tentang akhir zaman. Paling banyak Bu ya, peringatan tentang akhir zaman itu adanya di Islam. Di yang lain-lain itu banyak dongeng. Kalau di kitab Wahyu ya, kalau teman-teman kita yang Kristiani itu kebanyakan kayak dongeng. Karena apa? Berdasarkan mimpi aja. Tapi Rasulullah SAW karena kita yakini beliau adalah orang yang bersih dari dosa dan beliau adalah Al-Amin, maka yang disampaikan wahyu yang disampaikan selama masa kenabiannya itu benar-benar dari Allah dan disampaikan langsung ya lewat malaikat Jibril maupun langsung kepada beliau. Nah, ini yang kita harus khawatirkan. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tuh ngeliatin ini nih Bu. Di neraka banyakan perempuan. Terus nanti katanya yang ngikutin Dajjal kebanyakan perempuan. Alhamdulillah. Jadi biar jadi amazing muslimah kita harus tahu musuh kita Bu. Bu, Dajjal nih anak buahnya udah pada turun semua Bu. Coba aja lihat Bu. Bumi Palestina pusatnya Ardul Muqaddasah, Ardul Mubarakah, tempat di mana Masjidil Aqsa kiblat pertamanya Rasulullah SAW saat ini sedang dijajah dan 40.000 lebih Bu nyawa para penjaga Al-Aqsa sudah syahid, belum termasuk 16.000 anak Bu, anak dari bayi sampai yang masih piik-piik itu juga sudah syahid. Lebih dari 10.000 kayak kita Bu, akhwat sudah syahid. Ini nyata Bu, karena patokannya kata Nabi Muhammad SAW, apabila sudah terjadi kerusakan di bumi Syam, itu nggak ada lagi kebaikan dari kita. Kita di penghujung zaman. Makanya Bu, kita harus siap-siap. Siap-siapnya kayak apa? Nah, ini tadi udah ya, ngeri banget ya Bu ya. Jangan sampai ya Bu ya, na'udzubillah, jangan sampai jadi pengikut Dajjal. Sadar maupun nggak sadar Bu, karena banyak juga Bu anak-anak sekarang nggak sadar kalau mereka udah ikut-ikutan Dajjal yang kecil. Berapa banyak Bu fitnahnya, dari contoh yang paling sederhana ya, itu artis-artis yang niatnya memang untuk menghancurkan akidah ya. Ibu nggak usah repot-repot ngebayanginnya ya. Ada yang sempat lihat kemarin pembukaan Olimpiade, kayak apa tuh isinya? Hah? Ya itu alhamdulillah ya. Sekarang LGBT legal nggak Bu? Hampir Bu, hampir di seluruh negeri itu udah hampir ilegal, hampir legal. Cuma di Indonesia
Malaysia, Brunei, ini alhamdulillah masih kejaga ya. Kalau Asia Tenggara udah banyak Bu yang mau legalisasi. Kemarin Filipina sama Thailand, kalau nggak tahu Filipina, ya Thailand, ya, Hong Kong juga. Alhamdulillah. Pertama-tama yang legalin siapa Bu? Tahu Bu siapa? Di seluruh dunia yang pertama kali ngelegalin siapa? Sebelum Amerika Bu, itu negeri laknat halu Israel. Terus gak lama kemudian Eropa, Amerika, yang kroni-kroninya. Nauzubillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Iya, boleh bantu ini sih nggak pencet, nggak berhasil. Nah ini, Bu, kalau lihat sekarang Bu fenomena operasi plastik apa kabar Bu? Plastik masih ada Bu di rumah? Ember? Alhamdulillah Bu, kata Allah apa? Itu mengubah bentuk dari Allah itu laknat Bu ya, dilaknat sama Allah Bu. Berapa banyak Bu? Banyak sekali. Alhamdulillah. Tuh, cintanya kecantikan aja. Bukan nggak boleh cantik Bu, namanya perhiasan boleh dong, harus, apalagi kalau di hadapan suami. Cuman apa nggak kebalik sekarang? Coba kalau di dalam rumah, mana ada kecil lagi dasarnya, ya Allah, ya kan? Robek lah gitu, kata Ustaz. Oh ya Allah. Terus masih ngarepin kan gitu. Kamu sih gara-gara habis nonton layangan putus apa lah gitu ya. Udah seuzon sama suaminya. Padahal suaminya cuma bilang, kamu rapiin dikit lah, bebenah, bersolek buat saya. Kalau itu emang justru yang dihalalkan Bu. Kenapa kita pada kebalikannya sekarang? Nauzubillah. Itu tadi kisi-kisi pengikut Dajjal masalahnya nih. Nauzubillah. Coba tuh. Meninggalkan kewajiban sholat. Bu, tahu nggak Bu? Kemarin tuh sempat ada penelitian, ya. Saya nggak tahu itu mewakili seluruh populasi Muslim di Indonesia atau enggak. Tapi dari cuplikan penelitian itu saya shock. Karena yang sholat 5 waktunya terjaga dari penelitian itu ya, respondennya bilang kebanyakan nggak sholat 5 waktu, cuma sekitar 30% Bu yang sholat 5 waktu. Nauzubillah. Berapa banyak dari kita yang masih ya kena virus ini? Apalagi kalau udah lagi ada aktivitas ya, tarsok, kelewatan. Terus gitu lagi, ya Allah kan maha baik, maafkan Bu, ntar aja korban. Ngeremehin, astagfirullahaladzim. Terus apa lagi? Tuh, membaca Al-Quran di kerongkongan. Ya iyalah kan harus di laut sini gak usah. Ini kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Cuma dibaca sampai sini, nggak disiniin, nggak kesiniin, nggak diamalin. Bu, berapa banyak sekarang? Alhamdulillah. Waktu itu aja kemarin baru belum lama, ya. Lebaran sebelum Lebaran Haji, bulan saya lupa bulan Haji kemarin ada nauzubillah ini ya, muslimah pada cadar joget-joget ya di tanah haram. Ada yang pernah lihat nggak? Nauzubillah Bu, ini kurang tanda akhir zaman apalagi kita gitu loh. Terus apalagi tuh baru tadi udah dibahas ya, make upannya kalau lagi ketemu siapa tuh, apa ketemu tukang ojek apa gitu ya, nauzubillah. Nah ini berpakaian tapi telanjang, nauzubillah. Bu, saya sedih banget Bu ngeliatin anak sekarang. Alhamdulillah berusaha tutup aurat kali ya, dia pikir ya, tapi ternyata masih satu transparan, kedua apalagi kalau lagi pada olahraga tuh dia lupa kalau pakai legging dia pakai autan autan lagi gitu ya. Iya, kalau pakai autan biar gak nyamuk ya Bu ya, salah itu. Maksudnya apa? Kan kalau pakai legging kan itu kan ngebentuk tubuh, terus dia lari-lari lagi. Allahu Akbar. Akibatnya apa Bu? Tadi ininya nggak dipelajarin. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Tuh, aduh ya Allah. Berlebihan mencintai selain Allah dan Rasul. Nah itu, artis Korea pada lari-lari semua. Lihatin, cek tuh Bu. Ternyata penggemar Korea kebanyakan hijaban. Allahu Akbar, alhamdulillah. Bu, ngeri banget Bu. Alhamdulillah kita di sini masih dapat nikmat belajar. Tapi kita punya tugas untuk nyampain lagi ke anak-anak kita. Karena apa? Ini kadang-kadang nih, nah ini nih yang bahaya nih, kenapa susah kita nyampein? Kitanya juga kufur kepada suami, astagfirullahaladzim.
Padahal ada hak-hak suami yang harus kita jaga tanpa membuat kita kayak warga kelas 2 Bu ya. Kan kalau feminis itu bilang, ih kamu cuma jadi bagus suami. Salah ini pemikirannya. Justru Allah kasih kita lingkungan yang steril dari kezoliman. Kan Baiti nanti kan steril dari kezoliman, insya Allah ya. Kalau kita jaga ya sebagai rumah terbaik gitu ya, dengan mengikuti semua syariat yang sudah Allah tentukan kepada kita. Ya, tahu waktu-waktu yang haram gitu misalnya ya, terus adab-adabnya gitu ya, rumah yang harus terus diterangi dengan Al-Qur'an gitu. Nah, ini kadang-kala kita nih ada kena fenomena tadi tersebut juga ya. Karena dipikir kalau misalnya sudah ini insya Allah nggak di sini lah ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin kena tipu daya setan. Ketika setan nggak bisa mengajak seseorang ke maksiat, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membingungkan orang itu mana yang prioritas. Contoh Bu ya, nih Ibu alhamdulillah udah izin Bu sama suami. Udah? Kayaknya ada udah. Ini ditanyain lagi. Sudah Ibu? Udah? Alhamdulillah. Atau di sini insya Allah main sedikit main. Iya, kalau udah ibu-ibu yang sudah ini ya memang udah ada suaminya, insya Allah kan yang penting tadi yang menjaga marwah. Tapi ada juga Bu yang kena virus dari ini kita akhir zaman. Dia berbondong-bondong ke majelis, udahlah nggak izin suami, anak terlantar, terus datang ya. Makanya nggak heran waktu itu ada salah satu ibu pejabat negeri ini bilang, ngapain sih pada kajian dulu, pernah dengar? Nah, karena itu juga jadi bahan masalah kita harusnya. Jangan-jangan kita belum menunaikan tugas utama, sibuk sama tugas tambahan. Padahal ridho Allah tergantung ridho suami. Kebayang nggak Bu? Kita udah sibuk banget kayaknya ya ngurusin umat. Kata suami, aku nggak ridho kamu nggak nyiapin aku makan malam. Bu bisa game over Bu itu. Pahala angus Bu. Padahal dari sebelah sini udah begitu, tapi yang sini syarat utamanya nggak lolos. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Slide berikutnya karena waktu juga boleh. Ini saya agak ketergantungan. Nah, jadi siapa sih yang dirindukan oleh Rasulullah SAW tadi? Slide selanjutnya aja, boleh? Bisa nggak? Nah, ini yang tadi saya udah sampaikan ya. Rasulullah rindu Bu sama umat yang ini nih, umat Rasulullah SAW akhir zaman. Secara satuan waktu insya Allah kita termasuk kategori ini Bu. Cuman nanti kan difilter lagi ya, mana yang benar-benar ikhlas karena Allah, mana yang masih kesalur-salur karena niat yang lain. Makanya luruskan niat hanya untuk Allah dan hanya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Boleh sekali? Kok ini sini ya? Oh iya. Nah, ya boleh slide berikutnya soal karakteristik yang dilakukan Rasulullah. Boleh lagi? Slide berikutnya. Nah ini Bu ya. Kalau lihat tokoh-tokoh terbaik ya Bu ya. Bu, bayangin Bunda Khadijah tuh dari orang paling kaya sejazirah Arab ya. Bumi Mekah tuh semua orang tahu lah, konglomerat. Ibu tahu ending hidupnya Bu? Suksesnya beliau kayak apa Bu? Bajunya berapa jahitan? Ada yang bilang sampai 30 jahitan, ada yang bilang 50 jahitan. Pokoknya banyak jahitannya Bu ya. Kalau kita berapa banyak baju Bu di lemari Bu? Banyak. Allah Akbar. Udah mirip belum kita Bu sama Bunda Khadijah? Belum ya, subhanallah. Bahkan sebelum beliau berpulang, padahal udah dikasih sama Allah, titip pesan sama malaikat Jibril, katanya udah ready. Udah ready apanya? Istananya udah ready di surga. Dan Bunda Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, karena pada saat itu kondisinya masih dalam ini ya, periode Rasulullah SAW masih penuh dengan cobaannya tuh dari kafir Quraisy tuh lagi
lagi ngeri-ngerinya lah ya, di blokade, dibikin, pokoknya jahat sekali mereka yang sampai berusaha membunuh Rasulullah SAW. Beliau bilang, ini saya selalu nangis Bu kalau ingat ini Bu, ya Allah, bilang sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya udah meninggal, kamu masih membutuhkan, barangkali tulang-tulang saya masih berguna di jalan. Ya Allah, Bu, kayak gini Bu karakter penghuni surga Bu, pengorbanan tiada akhir. Kita berkorban apa Bu buat dakwah di jalan Allah? Subhanallah. Ini baru satu tokoh, nanti kalau ada kesempatan kita ulik semuanya, tapi intinya apa Bu? Intinya kita harus cari referensinya yang benar, karena sekarang banyak ulama subuh, na'udzubillah. Dan kita harus doain guru-guru kita supaya Allah istiqomahkan, karena nggak ada Bu yang tahu ending kita dengan Allah. Makanya kita minta ya qalibal qulub sabit qulubana di. Dan kita harus saling tolong menolong Bu, karena umat Islam itu satu tubuh. Kita itu ibaratnya seluruh bagian tubuh. Kalau ada yang misalnya giginya sakit, ya kepala ikut sakit, saling merasakan. Slide berikutnya ya. Nah ini nanti Ibu baca ya, insya Allah bisa jadi penguat buat kita semua ya. Surat Al-Maidah ayat 55 bahwa kadang-kadang nih kita nih sekarang dengan fitnah akhir zaman yang semakin menghimpit kita nanyanya bukan mata Nasrullah, kita nanya siapa sih yang bisa bantu, gak ada orang yang bisa bantu, terus abis itu nyalahin orang-orang dan akhirnya nyalahin diri sendiri, bunuh diri. Banyak nggak bos sekali kasusnya? Padahal kata Allah apa? Jelas kok Allah bilang minta sama Allah dan cari pertolongannya sama orang-orang yang saling mengasihi karena Allah. Cuma problemnya saat ini kan apa? Yang aku mengasihi karena Allah, ya itu tadi, paginya beriman, siangnya kafir, atau kebalikannya. Jadinya apa? Umat sekarang terpecah belah. Na'udzubillah. Padahal ini perintah dari Allah. Slide berikutnya, mari kita bandingkan. Boleh slide berikutnya? Kita dengar. Bisa keluar nggak suara? Bu, itu anak Palestina masih kecil Bu, mungkin bahkan belum balik, tapi anak-anak Palestina sudah tahu mereka hidup untuk apa dan matinya untuk apa. Slide berikutnya, kita cepat saja, ini nggak bisa di-play ya udah nggak apa-apa. Ini saya cuma mau kasih lihat anak Palestina Bu, di tengah kepungan bom, rudal, tembakan sniper ya, di antara puing-puing rumahnya yang hancur, di antara mungkin jasad orang tuanya yang sudah syahid, mereka pegangannya sama Al-Quran Bu. Mereka hidup mati dengan Al-Quran. Bahkan berapa banyak yang harus diamputasi tanpa anestesi. Mereka pakai apa anestesinya? Baca Al-Quran Bu. Karena Al-Qurannya bukan cuma dihafal, tapi dihidupkan dalam hati. Slide berikutnya. Apa kabar Bu kita Bu? Siap nggak kita jadi amazing muslimah, jadi muslimah akhir zaman yang dirindukan tidak hanya Allah ya, tapi juga Rasulullah SAW. Karena kata Allah di surat Al-Imran 31, kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Dan cara mendidik generasi pembebas Al-Aqsa itu enggak dengan tahu-tahu ujuk-ujuk lah nanti kamu bisa jadi jadi pengikutnya Imam Mahdi untuk membebaskan Al-Aqsa. Enggak Bu, disiapin Bu dari dalam kandungan. Ya terus kalau udah kelewatan gimana rasanya, terlambat apa? Enggak Bu, enggak ada kata terlambat. Salahuddin Al-Ayyubi ya, awalnya waktu kecilnya itu, Ibu tahu Salahuddin Al-Ayyubi?
Ngomong terus saya ngobrol Salahuddin Ayyubi yang nggak ada kenalan sama. Tahu lah ya, masya Allah. Pahlawan ya, yang membebaskan Al-Aqsa Baitul Maqdis pada masa perang salib ya Bu. Masya Allah. Ini pasti Ibu udah jalan-jalan ke sana ya Rihla ya, masya Allah. Nah, berarti abis ini Bu sharing ya Bu, dakwahin kepada ibu-ibu yang lain. Karena banyak yang ngerti Bu, saya kadang-kadang sedih. Kenapa? Karena ini adalah tokoh-tokoh yang harusnya dipahami anak-anak kita. Coba kalau kita periksa anak-anak, wih, apa nih? Spider-Man, kan gitu kan Bu? Ini apa nih? Apalagi tuh, apalagi sih kemarin tuh yang tokoh-tokoh barunya tuh yang dari apa Marvel lah apa segala macam. Kan semuanya yang dikasih tadi kan Bu, orang kufar. Kenapa nggak kita ngejelasin nih Salahuddin Al-Ayyubi, nih Khulafaur Rasyidin, masya Allah, nih Sa'ad bin Amr, nih siapa lagi, Zaid bin Haritsah, dan semua banyak banget tokoh-tokoh hebat yang hebat karena mengikuti jejak Rasulullah SAW dan mencintai Al-Quran dalam hidup dan mati. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap Bu, jadi amazing muslimah yang dirindukan Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan ini Bu. Kalau katanya Syekh Ismail Haniyah yang kemarin salah satu pemimpin perjuangan Palestina yang menjaga Al-Aqsa yang qadarullah sudah syahid Bu ya. Beliau diajarkan oleh gurunya Syekh Ahmad Yasin untuk terus berbuat baik karena apa? Bukan karena orang, bukan karena malu, bukan karena apa-apa. Karena ingin ridho Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang sudah dapat nikmat hadir dalam majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini akan bersama-sama menjemput takdir kita khairul ummah, amazing muslimah, dan siap membebaskan Al-Aqsa dari rahim kita, dari keluarga kita masing-masing. Siap? Siap. Takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Saya kembalikan ke Kak Fani. Iya, masya Allah ya, sahabat muslim.